Mau ngobrol tentang etika ketika seseorang bekerja dan kemudian dia mau ambil pekerjaan sampingan. Betul, gitu ya. Kan kadang gini ya, kita bekerja ternyata gajinya kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan dari keluarga. Bisa jadi karena kurang, tetapi bisa juga teman-teman ini masih punya keahlian atau punya hobi yang bisa disalurkan di luar pekerjaan utamanya. Nah, jadi ada etika-etika yang harus dipahamin kalau kita mau ambil kerja sampingan. Betul, betul. Ya kan? Dan kerja utamanya itu ada ya Anda ketika di kantor itu, di perusahaan itu. Betul, jadi bukan kerja sampingannya loh ya. Halo, Entokers. Ketemu lagi Bro ya dengan kita berdua ya. Kita ketemu lagi. Betul. Kita akan memberikan tips-tips untuk berkarir yang diperlukan dan juga informasi terkait beberapa macam profesi yang ada di sekitar kita. Ya. Dan kemudian ada juga tips-tips dari kami berdua Bro ya, terkait dengan bagaimana memulai suatu karir, mengembangkan karir hingga achieve sesuatu di perusahaan. Dan bagaimana kita bersikap di dalam pekerjaan kita, seperti halnya yang akan kita akan bicarakan setelah ini. Betul. Dan kita sekarang lagi ada di Java Paragon Hotel and Residence di kawasan Maijen Sukono, Surabaya. Ya, di jalan utama Maijen Sukono. Sehingga jadi lokasi yang sangat strategis. Betul. Dekat dengan tempat hiburan, tempat kuliner. Iya, dan ada buffet dinner di sini mulai hari setiap hari mungkin ya. Mulai jam 6 sampai jam 10 PM, harganya 278.800 net dan ada promonya buy two get three. Oh, gitu. Jadi beli 2 dapatnya 3. Betul. Berarti kalau tadi 278 kali 2 sekitar 550-an. Iya. Tapi dapatnya 3 orang. Oke kan, ya, gitu loh. Misalnya ini keluarga muda kan, suami dan istri sama anak 1 kan lumayan. Ya kan, atau bertiga dengan temen lagi pengen ulang tahun ya kan. Menyambung relasi lumayan kan, dapat bonusnya 1 free. Oke. Dan kita sekarang lagi ada di the cafe-nya dari Java Paragon Hotel ini. Iya. Keren ya tempatnya. Tempatnya keren, hotelnya ini ambience-nya bagus, menyenangkan, teduh gitu ya, seperti itu. Jadi suasananya tidak seperti tidak kaku lah gitu. Dan tidak seperti di Surabaya. Tidak seperti di Surabaya, betul, ketika kita sudah ada di dalamnya. Tuh, dan ada beberapa tipe kamar mulai dari 500-an ribu. Betul, dan yang menarik kalau mau dinner romantis, di sini ada skylight, ada city light namanya. City light. Ya. Oke. Ya. Dan kita mau ngobrol apa nih tentang etika kantor yang tadi sempat kita spill? Mau ngobrol tentang etika ketika seseorang bekerja dan kemudian dia mau ambil pekerjaan sampingan. Betul, gitu ya. Kan kadang gini ya, kita bekerja ternyata gajinya kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan dari keluarga. Bisa jadi karena kurang, tetapi bisa juga teman-teman ini masih punya keahlian atau punya hobi yang bisa disalurkan di luar pekerjaan utamanya. Gitu. Jadi bukan semata-mata karena uang gitu ya, tetapi juga karena punya kemampuan yang lain, talent yang lain. Betul gitu. Dan situasinya memang masih memungkinkan untuk melakukan itu. Nah, jadi ada etika-etika yang harus dipahamin kalau kita mau ambil kerja sampingan. Betul. Ya kan? Dan kerja utamanya itu ada ya Anda ketika di kantor itu, di perusahaan itu. Bukan kerja sampingannya loh ya. Jadi rule pertama yang harus dipegang adalah memahamin dulu ya. Namanya sampingan ya, namanya sampingan. Jadi pekerjaan utama harus tetap dipegang. Gitu ya. Baru kemudian yang sampingan ini ya kita sesuaikan. Ini yang kita sesuaikan. Dan dipahamin dulu di peraturan perusahaan yang Anda tempat Anda bekerja, apakah
memang ada peraturan yang memperbolehkan Anda untuk mendapatkan kerja sampingan. Betul, betul. Jadi itu penting karena supaya Anda tidak melanggar peraturannya. Betul. Seperti itu. Jadi ada beberapa perusahaan yang memang tidak membolehkan karyawannya untuk melakukan pekerjaan sampingan apapun bentuknya. Betul. Atau bahkan ada juga beberapa perusahaan yang misalnya karena kita ini kan berkarir di profesi tertentu. Ya. Nah, seringkali kita juga diundang nih oleh lembaga penyelenggara, trainer, terus kemudian acara-acara tertentu untuk mengisi acara. Nah, itu pun tidak semua perusahaan membolehkan karyawannya untuk bisa menjadi pembicara di tempat lain atau bahkan menjadi pembicara di hari kerja. Atau sifatnya pekerjaan di perusahaan yang Anda utamai dulu kerjanya sifatnya juga shift-shiftan kan. Nah, artinya ketika Anda kerja sampingan mengganggu shift Anda kerja itu. Betul, betul, seperti itu. Jadi pastikan dulu apakah di peraturan perusahaan itu diperbolehkan atau tidak. Betul. Kalaupun Anda tidak tahu, Anda tanya ke atasan. Iya, pasti harus Pun kalau misalnya di peraturan perusahaan itu diperbolehkan, Anda pun juga harus izin dulu ke atasan. Betul. Jadi ini sebaiknya dikomunikasikan dengan atasan. Karena ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang kadang memang harus dilakukan segera dan itu dilakukannya bisa jadi di luar jam kerja. Betul. Nah, Anda kan tidak mungkin menolak tugas yang yang harusnya Anda kerjakan dengan alasan bahwa ini kan sudah di luar jam kerja. Iya. Gitu. Kenapa? Ketika Anda melakukan pekerjaan itu sampingan luar jam kerja Anda, pastikan dulu ada deadline kerjaan Anda sudah selesai semua dulu. Ya kan, betul. Nah, yang paham itu kan otomatis Anda dan atasan Anda, dan itu harus dikomunikasikan terlebih dahulu, sehingga tidak terjadi bentrok terkait dengan hal tersebut. Betul. Dan itu jauh-jauh hari ya, bukan mepet hari ya. Iya, itu pasti. Namanya izin itu juga harus pemberitahuan, menyiapkan. Mungkin ada hal-hal yang menjadi tanggungan pekerjaan yang bersangkutan kita yang memang harus diselesaikan. Nah, itu kan kita harus pastikan kalau ada apa-apa siapa yang menghandle, terus tidak merepotkan teman kerja yang lain karena memang kita sudah menyelesaikannya. Dan tanyakan pula apakah pekerjaan sampingan tersebut diperbolehkan yang bersinggungan dengan pekerjaan utamanya itu. Betul. Jadi supaya tidak konflik of interest. Betul. Sama-sama pekerjaan di bidang itu soalnya. Betul. Gitu. Nah, ini bahayanya adalah bisa jadi secara nggak sadar gitu ya, kita membocorkan rahasia-rahasia dari pekerjaan utama kita yang memang harus kita jaga. Karena pekerjaannya hampir sama, kita bisa jadi mengeluarkan informasi-informasi yang diperlukan gitu untuk pekerjaan sampingan yang itu sebenarnya adalah menjadi rahasia dari jabatan Anda ketika ada di perusahaan utama. Seperti itu. Kalaupun misalnya memang diperbolehkan linear, ya kan, jangan mengambil klien perusahaan Anda. Wah, ini bahaya ya, gitu ya. Iya, bener nggak? Betul. Jadi ibaratnya klien dari perusahaan Anda rebut gitu loh. Iya. Ya kan? Betul. Cari klien yang lain. Cari klien yang lain seperti itu. Jadi tidak etis lah, tidak etis. Dan bisa dipastikan kalau Anda melakukan itu langsung di fire. Nah, kemudian pun ketika sudah Anda mendapatkan kerja sampingan itu, yang pasti di luar jam kantor itu pasti. Oh iya. Kedua jangan menggunakan fasilitas kantor sama sekali. Sama sekali nggak boleh. Jadi pendapatnya untuk Anda pribadi kok. Iya, kelihatannya sibuk ya di pekerjaan. Ternyata pekerjaan yang sampingan itu dikerjakannya di jam kerja, bisa jadi seperti itu, jam kerja utama. Atau ada hal-hal yang lain yang ini menjadi kayak tambahan dan sebagainya. Itu dia kontak dengan menggunakan fasilitas kantor kayak gitu. Nah, jadi itu juga dilarang dilakukan. Ya. Karena sebenarnya Anda ketika membangun karir ini Anda juga sedang membangun brand Anda, sedang membangun reputasi Anda. Sekali Anda cacat melakukannya, maka berita ini akan terbawa ke mana-mana. Ya, jadi kemudian pun kalau ada terkait dengan jadwalnya berbarengan, ya kan dengan pekerjaan utama. Dulukan pekerjaan utama. Harus itu. Ya, tidak boleh dianaktirikan, tidak boleh dinomor dua kan. Kan yang Anda pilih ada yang utama apa yang sampingan kan seperti itu. Betul. Nah, kalaupun Anda pada akhirnya berada di posisi yang dilema, Anda harus memilih yang mana yang Anda pilih, apakah Anda serius di pekerjaan utama apa yang di sampingannya itu. Betul. Ya kan, Bu Novi ya? Betul. Nah, jangan sampai
Nah itu tadi terjadi suatu bentrokan di sana, Anda nggak maksimal di pekerjaan utama dan nggak maksimal di pekerjaan sampingan. Betul. Di pekerjaan utama Anda dapat SP misalnya, di pekerjaan sampingan Anda ada komplain oleh klien Anda. Betul, seperti itu. Jadi misalnya ini ada juga yang orang merasa bahwa oh saya harus mendapatkan tambahan dari pekerjaan sampingan. Tetapi misalnya ini dia punya cuti kan, karyawan kan punya cuti ya, gitu ya. Cuti. Terus kemudian dia ini menggunakan hak cutinya, tapi kemudian hak cutinya ini sepenuhnya dipakai untuk semata-mata itu untuk pekerjaan sampingannya. Nah ini bahaya ini Anda masuk zona-zona area abu-abu nih. Gak bahaya. Iya, jadi sudah masuk ke area abu-abu karena seperti baju saya dok. Iya betul, salah melangkah ini Anda bisa langsung kejebur ke jurang seperti itu. Karena apa? Tidak ada perusahaan satupun yang mau dinomor 2-kan oleh karyawannya. Iya. Seperti itu. Iya. Jadi ini yang harus diingat ya. Jadi kan nggak mau dong Anda punya pasangan, terus kemudian pasangan Anda berpaling dengan hati yang lain seperti itu. Luka dong. Luka dong. Ya itu, jadi itu sih yang harus Anda perhatikan ketika Anda mendapatkan pekerjaan sampingan atau ingin mencari kerjaan sampingan Ibu Novi ya. Jadi ada etika-etikanya yang itu menjadi suatu batasan-batasan. Ya betul, even meskipun ya Anda punya hak cuti gitu ya, Anda hak cuti, saya mau pakai hak cuti boleh-boleh aja dong gitu. Ya boleh-boleh saja selama itu nggak semata-mata ya. Semata-mata dan tadi sudah ikutin rules yang ada tadi. Karena apa? Ketika Anda bekerja, Anda sebenarnya sedang juga menjalin hubungan, memastikan bahwa tim yang ada di dalam kantor Anda itu juga harmonis. Jadi, dan support Anda. Dan support. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan kemudian membuat perasaan tidak adil buat yang lainnya. Betul. Seperti itu. Bukan berarti yang lainnya kemudian jadi iri dengan apa yang Anda lakukan, tetapi kalau Anda melakukannya terus kemudian akhirnya sampai kemudian yang lainnya jadi korban, maka stoplah kalau udah sampai di titik seperti dan di aturan cuti itu ada loh sewaktu-waktu Anda dipanggil untuk masuk ke kantor. Betul. Apabila ada hal yang sifatnya urgent untuk Anda kerjakan. Betul. Itu juga harus dipahami ya kan, bahwa oh iya saya ambil cuti, tetapi ketika sewaktu kantor memanggil karena ada urgenitas yang itu ada harus Anda lakukan, Anda harus bekerja. Betul. Masuk ke kantor. Nah, saya pernah ngalamin waktu itu kan era krisis moneter ya. Iya. Nah, kita nggak tahu saat itu akan krisis moneter. Nah, saya ngambil hak cuti saya waktu masih kerja di bank dulu kan. Nah, keluar kota lah saya. Nah, dipanggil lah saya untuk balik ke kantor karena ada urgenitas kasus itu gitu loh. Nah, enak di luar kota, turunlah kembali ke Surabaya. Ya untungnya luar kotanya hanya jaraknya 2 jam kan gitu loh. Jadi masih bisa untuk segera turun. Nah kalau cutinya keluar pulau itu kan yang agak ribet. Nah kalau sekarang sih masih enak kan ada internet. Zaman dulu kan nggak ada. Nggak ada. Nah, kalau darurat mungkin sekarang kita bisa nge-zoom ya. Betul. Nah tapi pun ketika Anda dipanggil darurat dan Anda bisa nge-zoom juga itu harus Anda sediakan waktu untuk itu. Ya kan? Betul. Nah, jadi bukan semata, waduh, saya kan sudah cuti, itu kan hak saya. Tetapi ada klausul di aturan cuti bahwa ketika perusahaan membutuhkan Anda suatu waktu, Anda harus meluangkan waktunya itu. Betul. Even though untuk Zoom lah. Ya. Itu. Oke, sudah cukup lengkap ya informasinya, semoga bisa dipakai pedoman pegangan buat teman-teman supaya tadi itu karirnya tetap bagus, kalau bisa moncer dan juga semuanya akan menjadi lancar. Anda tetap disukai teman-teman, disupport oleh teman-teman. Betul. Seperti itu. Jadi kerja sampingan sebenarnya boleh ya kan, tapi pahamin dulu apa-apa aja etikanya. Betul. Itu. Selama itu semuanya aman bagi Anda ya nggak apa-apa kan gitu loh. Tetapi kalau nggak aman, Anda harus memilih yang mana. Betul. Ya kan, Anda berkarir kerjaan utama atau Anda serius di kerjaan sampingan menjadi yang utama akhirnya kan gitu loh. Ya enggak? Betul. Nah, sehingga tidak terjadi konflik di batin Anda. Oke, sama satu hal lagi. Sebenarnya ketika kita melakukan pekerjaan yang lain di luar jam kerja, sebenarnya kan itu waktu yang kita gunakan untuk istirahat, untuk nge-charge energi gitu kan. Terus kemudian kita pakai untuk melakukan pekerjaan yang lain. Nah,
Ini tadi bagaimana kita ini menjaga stamina tubuh kita supaya jangan sampai justru ketika waktunya ngantor Anda tidur atau Anda ngantuk atau badannya sudah sangat lemas karena energinya habis untuk sampingan tersebut. Pekerjaan yang karena kan yang sampingan bisa dikerjakan malam hari. Ternyata di deadline oleh si klien Anda tersebut dan Anda baru bisa menyelesaikan subuh misalnya kan. Sementara jam 8 Anda harus sudah masuk kantor. Nah, jangan sampai tadi Anda alum di kantor. Ya, karena kalau seperti itu akan berdampak buruk juga terhadap prestasi, penilaiannya kan, penilaian prestasi Anda di perusahaan yang utama itu. Betul. Ya kan? Oke, gitu ya, cukup ya Bu Novi? Cukup. Oke, itu terkait dengan topik kita kerja sampingan ya Bu Novi ya. Dan thank you untuk Java Paragon, tempatnya keren dan kita sekarang lagi ada di The Cafe-nya. Jadi biasa sarapan pagi itu ada di sini. Betul. Nah, dan menunya itu banyak banget, set menunya banyak banget untuk sarapan. Nah, jadi Anda bisa stay di sini, sarapannya enak-enak semua di sini. Terus kemudian kalau Anda mau nge-gym juga bisa ya. Bisa. Di sini ada gymnya. Poolnya gede tadi. Iya. Nah, kemudian banyaklah fasilitas lainnya. Ada tenis ya. Tenis outdoor ada ternyata. Food court, tenis court. Food court ternyata ada juga kan gitu loh. Dan tadi itu sekarang lagi ada promo untuk dinner. Di sini ada buy 2 get 3 dengan harga 278 sekian. Itu jadi bisa dimanfaatkan dan kamar ada beberapa tipe mulai dari 500-an ribu rupiah. So kalau Anda ada business trip di Surabaya atau mau staycation bisa dilakukan di Java Paragon Hotel and Residence. Dah pokoknya. Oke, thank you Anatakers ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dengan materi yang ciamik lainnya, baik dengan narasumber yang oke atau dengan kami berdua Bu Novi ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan share linknya supaya kemudian teman-teman yang lain juga dapat manfaat. Siapa tahu ada temen yang mau kerja sampingan, nah share ini ke temennya ya. Oke, sampai jumpa.